saya Dr. Devi Arnes selaku moderator kita pada siang hari ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak Sanofi Pasteur yang telah mensponsori terselenggaranya webinar kita pada siang hari ini. Untuk itu, mari kita dengarkan opening speech dari pihak Sanofi Pasteur yang akan diwakilkan oleh Ibu Dainti selaku franchise manager. Kepada Ibu Dainti, boleh Baik, di-unmute, Dok? Ya. ya, suara saya sudah terdengar siang, Bu. jelas, Dok. Selamat siang. Jelas, Bu, jelas. Suaranya Oke, jelas. baik. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Devi. Terima kasih juga saya sampaikan kepada manajemen Rumah Sakit Teresia Jambi ya sudah berinisiatif untuk melangsungkan kegiatan webinar yang saya rasa ini cukup bagus ya untuk di tengah-tengah pandemi seperti ini. Saya juga ucapkan terima kasih ya kepada narasumber kita, Dr. Mutia Diah, yang nanti akan bicara terkait dengan flu ya di masa pandemi ini. Seperti kita tahu bahwa Sanofi Pasteur merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang vaksin, yang dimana kita memiliki misi dan visi adalah kita mau semua masyarakat ini menjadi aware terkait dengan pencegahan, dan kita mau untuk seluruh masyarakat juga bisa mendapatkan proteksi yang maksimal ya dalam hal ini. Dan saya juga sangat appreciate kepada manajemen untuk memilih topik vaksinasi flu, di mana di saat pandemi seperti ini memang vaksinasi flu itu sangat direkomendasikan. Nah, mungkin nanti untuk lebih detailnya, lebih lanjutnya, Dr. Mutia akan memberikan informasi yang lebih jelas kenapa dan apa manfaatnya vaksinasi flu seperti itu. Mungkin saya berterima kasih kepada semua juga moms yang telah hadir di sini. Ini kesempatan bagi kita semua untuk mendapatkan edukasi yang lebih baik lagi. Baik, Dr. Devi, terima kasih, Dok. Mungkin seperti itu saja. Baik, terima kasih Bu atas kata sambutannya. Semoga acara webinar kita pada siang hari berjalan lancar, Bu ya. Untuk selanjutnya, kata sambutan open speech dari Rumah Sakit Santa Teresia Jambi yang pada siang hari ini diwakilkan oleh Kabid Pelayanan Rumah Sakit Santa Teresia Jambi, Dr. Sriani, spesialis gizi klinik. Halo, selamat siang, Dokter. Selamat siang, Dr. Devi, suara saya terdengar? Terdengar, Dokter. Iya, selamat siang semuanya, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya di sini mewakili Direktur Rumah Sakit yang kebetulan sedang bertugas keluar rumah sakit, jadi tidak bisa memberikan kata sambutan. Untuk acara hari ini, webinar awam ya yang kita laksanakan siang hari ini merupakan program rumah sakit dalam rangka promosi kesehatan. Kami ucapkan terima kasih terkhusus kepada sponsor yaitu PT Sanofi Pasteur yang telah mendukung mensupport terselenggaranya acara pada siang ini. Kemudian juga kepada narasumber kita, Dr. Mutia Diah Arumsari, spesialis anak, yang merupakan dokter spesialis Rumah Sakit Santa Teresia dan juga bertanggung jawab di klinik vaksinasi rumah sakit kita. Jadi webinar awal kali ini membawa tema manfaat vaksinasi influenza pada anak di masa pandemi COVID-19, di mana rumah sakit juga dari PT Sanofi concern terhadap kesehatan anak di masa pandemi. Jadi untuk mencegah supaya anak lebih sehat, kemudian juga di masa pandemi ini kita tahu bahwa infeksi itu bisa terjadi dimanapun. Jadi dimanapun promosi kesehatan itu penting, mencegah lebih baik daripada mengobati. Pada kesempatan ini juga, semoga para peserta webinar dapat mendapatkan manfaat yang luas dari materi yang disampaikan, kemudian dapat diaplikasikan, dan semoga bermanfaat. Demikian Dr. Devi, terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Dokter atas waktunya. Baik, ini sebelum kita mulai untuk webinar kita pada siang hari ini, saya bacakan terlebih dahulu tata tertib untuk webinar kita pada siang hari ini. Diharapkan untuk para peserta dapat di-mute dulu audionya sembari webinar ini berjalan agar tidak mengganggu jalannya webinar kita. Dan juga untuk para peserta diharapkan juga mengisi link absensi yang akan kami kirimkan di kolom chat. Dan juga bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita Dr. Mutia, boleh nanti
dituliskan di kolom chat atau nanti mengaktifkan fitur raise hand, dapat langsung menanyakan kepada Dokter Mutia. Baik, sebelumnya apakah kita sudah tersambung dengan Dokter Mutia? Halo, selamat siang dokter. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang Dokter Mutia. Suara saya sudah kedengaran kan ya? Dan suara saya terdengar ya dok? Dengar. Ya, baik dok, ini kita akan mulai webinar kita pada siang hari ini, di mana kita akan mengangkat tema influenza, di mana influenza ini merupakan salah satu penyakit virus yang paling banyak menyerang anak-anak dan sangat mudah menular ya dok, baik itu di lingkungan sekolah, tempat bermain, ataupun tempat penitipan anak. Nah, setiap tahunnya jumlah kasus influenza itu makin lama makin bertambah, dan juga pasien anak yang dirawat di rumah sakit itu terkadang memerlukan perawatan intensif. Untuk karena itu perlu adanya pencegahan agar anak tidak terkena virus influenza, salah satunya dengan menggunakan vaksin influenza. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut lagi manfaat vaksin influenza, terutama di pandemi COVID-19 ini, kita akan mendengarkan materi dari Dr. Mutia. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Dr. Mutia. Izin share ya dok, untuk sisi dokter. Baik, di sini sebentar. CV-nya. Oke, baik, saya akan membacakan CV dari Dr. Mutia Dia Arumsari, spesialis anak. Riwayat pendidikan pada tahun 2002 sampai 2009, menyelesaikan pendidikan dokter di Universitas Trisakti. Lalu pada 2011 sampai 2015 menyelesaikan pendidikan dokter spesialis anak di Universitas Diponegoro. Untuk riwayat pekerjaan, beliau sekarang bertugas di rumah sakit kita, Rumah Sakit Santa Teresia Jambi, juga berada di Rumah Sakit Dr. Bratanata Jambi, dan juga di Apotik Anak Ibu. Baik dokter, kita mulai saja langsung webinar kita pada siang hari ini. Silakan dok. Ya. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih Dr. Devi, terima kasih Dr. Sriani dan Ibu Denti. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung kita mulai aja webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Siang ini kita akan membicarakan mengenai manfaat vaksinasi influenza pada anak di era pandemi COVID-19. Kalau bicara tentang influenza, pasti kita pengen tahu apa sih penyebab dari influenza. Jadi penyebab influenza pada manusia itu terdiri dari dua macam tipe. Jadi ada tipe A sama tipe B. Bedanya apa? Kalau bedanya tipe A itu adalah yang dia menyebabkan pandemi secara global. Jadi misalnya seperti flu babi, flu burung, avian flu, seperti itu. Tapi untuk yang virus influenza tipe B ini yang biasanya terjadi secara epidemi atau musiman, misalnya di sekitar bulan-bulan pancaroba atau bulan misalnya November, Desember sampai Februari, di mana musim dingin pergantian ke musim dingin, itu biasanya lebih banyak virus yang influenza tipe B yang beredar. Ini perbedaan antara influenza dengan selesma. Selesma itu apa sih? Selesma itu seperti yang sering kita hadapin ya, misalnya kayak batuk pilek, kadang dibilangnya ini flu atau influenza, ternyata itu ada bedanya dengan influenza yang virus benar-benar virus influenza. Jadi kalau selesma itu atau common cold atau batuk pilek biasa, perbedaannya dia kadang tidak ada demam atau demamnya cuma mungkin anget-anget aja. Tapi kalau influenza, dia langsung demamnya tinggi, kemudian bisa sekitar sampai 3-4 hari. Kemudian tidak disertai adanya sakit kepala kalau pada selesma atau common cold. Sedangkan pada influenza sering terjadi seperti sakit kepala, badan meriang-meriang, atau pegel-pegel. Sedangkan pada batuk pilek biasa, tidak didapatkan, tuh biasanya ada, tapi ringan. Kemudian untuk kondisi tubuhnya biasanya untuk yang common cold atau selesma, itu sedikit lemah, tapi pemulihannya cepat. Tapi kalau yang influenza biasanya dia terlihat sakit berat,
Jadi bisa sampai lemes, bisa sampai masa pemulihan bisa sampai 1 bulan ya. Jadi karena influenza ini lebih berat, maka biasanya pasiennya itu sering terbaring di tempat tidur atau lemas, nggak bisa bangun, pusing ya, bisa sampai 5-10 hari. Tapi kalau cuman batuk pilek biasa atau common cold jarang yang seperti ini. Nah, untuk common cold biasanya disertai adanya pilek, tapi kalau influenza biasanya dia lebih tidak ada pilek, tapi kadang-kadang ada juga ya. Selesma juga sering bersin-bersih, influenza jarang atau kadang-kadang. Untuk tenggorokan sakit juga selesma biasanya tidak terlalu ada tenggorokan sakit. Kalau influenza biasanya sering disertai oleh adanya tenggorokan sakit. Kemudian untuk yang batuk, untuk selesma dia batuknya ringan atau sedang. Kalau influenza biasanya dari awal batuknya tidak terlalu parah, tapi lama-lama bisa menjadi parah ya. Untuk komplikasi, kalau selesma komplikasinya jarang untuk menyebabkan komplikasi ya, tidak terlalu pasti harus ada komplikasi, tapi bisa lama-lama bisa jadi sinus atau infeksi telinga, otitis ya. Tapi kalau untuk selesma, untuk influenza, kalau misalnya tidak tertangani dengan baik, komplikasi yang terjadi bisa ke pneumonia atau radang paru-paru. Terus kemudian jika sudah sangat berat sekali menyerang organ yang lain, bisa menjadi gagal ginjal, gagal hati, kemudian bisa mengancam jiwa juga. Nah, ini kita lihat dampak dari influenza. Jadi influenza ini inkubasinya sekitar 1-4 hari ya. Gejalanya musiman, biasanya mulai dari demam dulu, demamnya tinggi mendadak, kemudian batuknya itu biasanya awalnya kering, gatal, terus lama-lama jadi kayak ada dahaknya, ada sesaknya, terus kemudian ada disertai oleh adanya sakit kepala, pusing, badannya pegel-pegel atau nyeri otot ya. Kemudian anaknya tampak lemas, makan minumnya mulai berkurang, ada nyeri tenggorokan, kemudian ada terkadang ada hidung berair, terkadang ada juga yang tidak disertai oleh pilek ya. Gejala ini bisa memberat, bisa hingga mengancam ke jiwa atau kematian, terutama pada individu dengan resiko tinggi. Ini ya, gejalanya bisa sampai 2 minggu kalau misalnya tidak ada penanganan yang baik. Jadi dia perlu istirahat yang lama-lama ya. Jadi kasus pneumonia, kasus influenza ini merupakan 3-5 juta kasus menyebabkan kasus yang berat. Jadi sekitar 290.000 sampai dengan 650.000 itu menyebabkan kematian pada balita. Ini yang tadi dijelaskan juga, komplikasi influenza pada anak. Jadi awalnya yang paling sering itu adalah radang paru-paru. Jadi anak tampak demam tinggi, napasnya cepat, kemudian sesak, batuknya tidak berhenti terus-menerus ya. Jadi menyebabkan anaknya lemas, tidak mau makan, tidak mau minum, akhirnya dia tampak dehidrasi ya. Kemudian apabila dia punya penyakit penyerta seperti punya gangguan jantung atau dia punya penyakit komorbid seperti asma, itu akan menyebabkan lebih ada perburukan ya, sehingga akhirnya bisa menurunkan fungsi otak ya. Kemudian komplikasi yang lainnya yang tergolong ringan ya, bisa ada gangguan sinus atau infeksi telinga ya. Meskipun jarang, tapi kalau yang sudah dapat yang komplikasi yang sangat berat itu dapat menyebabkan juga kematian. Nah, bagaimana sih penularannya? Jadi penularan influenza ini secara droplet atau lewat dari transmisi udara. Jadi kalau ada orang bersin, apalagi dia lagi terkena influenza, bisa menyebarkan ke sekitarnya. Kemudian orang-orang batuk juga menyebarkan ke sekitarnya. Ini merupakan penularan influenza yang secara langsung. Tapi ada juga yang tidak secara langsung. Jadi misalnya lewat barang-barang yang sudah terkontaminasi. Jadi misalnya gagang pintu, misalnya orang itu batuk atau bersin, kena gagang pintu, kita pegang gagang pintu itu, kemudian tanpa cuci tangan setelahnya kita gosok hidung atau pegang mulut kita. Jadi dari situ penularan influenza juga masih bisa terjadi. Right? Pengobatannya, sebenarnya secara simptomatis, ini kan virus itu kan self-limiting disease atau bisa sembuh sendiri secara umum ya. Jadi
harus banyak istirahat, banyak minum, menghindari alkohol atau rokok, berikan obat simptomatisnya, misalnya kalau ada demam berarti paracetamol, apabila ada batuk pilek berarti berikan obat batuk pilek, seperti itu. Jarang sekali antivirus diperlukan, tapi kalau untuk kasus-kasus berat mungkin bisa diperlukan juga. Slide. Dari WHO pun sekarang mulai concern ya, apalagi lagi musim pandemi seperti ini ya. Jadi karena gejala influenza itu hampir mirip dengan kasus-kasus pandemi yang sekarang. Jadi untuk melihatnya kita harus mengenali dulu nih apakah ini influenza apa bukan. Nah, cara mengenalinya pertama biasanya awalnya demam tinggi yang seperti ini ya, ada sakit kepala, batuk atau sakit tenggorokan, tampak letih. Nah, apa yang dilakukan apabila terkena gejala seperti ini, kita harus ini ya, tutup hidung dan mulut dengan tangan atau siku atau tisu ketika batuk dan bersin, rajin mencuci tangan, jadi untuk mencegah penularan secara tidak langsung yang tadi ya. Terus kemudian memperbanyak waktu istirahat, sering minum air putih, makan makanan yang bergizi, kemudian segera hubungin rumah sakit atau pusat pelayanan kesehatan terdekat apabila gejalanya tidak membaik. Nah, untuk mencegah itu semuanya sekarang udah ada vaksin influenza, jadi untuk mencegah kita jangan sampai terkena, atau apabila kita sudah terkena jangan sampai terkena yang menjadi lebih berat lagi. Ya, tindakan terbaiknya adalah lakukan vaksinasi influenza setiap tahun. Nah, vaksinasi ini sangat penting bagi mereka yang memiliki risiko tinggi yang terkena komplikasi influenza, yaitu wanita hamil, orang usia lanjut di atas 65 tahun, kemudian anak yang berusia 6 bulan hingga 5 tahun, atau orang-orang dalam kondisi kesehatan yang kronis. Ini yang bedanya juga ya, jadi sekarang orang kan batuk pilek dikit takut apakah saya kena COVID atau saya tidak kena COVID. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan cara umumnya ya, jadi kalau corona atau COVID dengan influenza hampir sama awalnya. Jadi pasti ada gangguan gejala pernafasannya, kemudian ada demam tinggi, batuknya juga terkadang sama-sama batuk kering di awal ya, sama-sama ada kesulitan bernafas atau sesak nafas, seperti juga influenza. Jadi kalau influenza dia disertai adanya sakit tenggorokan juga, mata kering, menggigil, juga batuk-batuk. Nah, kalau misalnya selesma atau batuk pilek biasa, dia biasanya cuma demamnya ringan, sakit kepala juga ringan, dan cepat perbaikannya dibandingkan influenza atau virus corona. Ini yang tadi sudah dijelasin, jadi lebih sering budayakan cuci tangan, ya, menutup mulut apabila bersin atau batuk, ya, selalu memakai masker apabila di tempat publik area, ya, kemudian menjalani pola hidup yang sehat, olahraga teratur, makan makanan yang bergizi, kemudian banyak minum air putih dan minum vitamin, ya. Ketika batuk, nah ini yang harus kita jelaskan ke masyarakat awam ya. Banyak yang masih belum tahu bagaimana sih etika batuk itu. Jadi satu, jika kita lagi batuk ya kita harus gunakan masker. Kemudian atau kalau misalnya kita lupa memakai masker, jadi harus tutup mulut atau hidung dengan lengan atas bagian dalam, atau tutup mulut dengan dan hidung dengan tisu. Kemudian jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Masker yang bekas kita batuk atau pilek pun juga apabila sudah basah atau terkena percikan dari batuk kita, ya harus kita buang, kita lipat, kita buang tempat sampah dan kita ganti yang baru ya. Setelah itu harus selalu cuci tangan dan menggunakan sabun dan air mengalir. Ini juga cara memakai masker yang benar ya. Jadi pakai masker nggak asal langsung pakai ya. Jadi kita harus yang pasti adalah menutupi mulut, hidung, dan dagu Anda. Pastikan tidak ada yang celah ya di antara tersebut. Kemudian harus dipastikan di bagian hidungnya dirapatkan. Kemudian cara melepas maskernya, setelah maskernya dilepas, dilipat, dibuang, dan kita harus mencuci tangan setelahnya.
Ini rekomendasinya dari WHO juga sudah mewajibkan ya di era pandemi itu untuk vaksinasi influenza, terutama untuk pada wanita hamil, anak usia 6 bulan dan 5 sampai dengan 5 tahun ya, lansia di atas 65 tahun, kemudian individu dengan penyakit kronis seperti diabetes, asma, penyakit paru, jantung, kronis, HIV/AIDS, traveler internasional apabila mau ke luar negeri dengan penyakit komorbid, dan yang paling penting adalah untuk para tenaga medis karena berisiko tinggi untuk tertular dari pasien. Vaksin influenza yang sekarang itu adalah yang jenis quadrivalen ya. Apa sih quadrivalen itu? Jadi quadrivalen itu di vaksin ini sudah mengcover 4 tipe dari virus influenza. Jadi 4 tipe itu pertama yang tadi kan ada penyebab influenza kan ada yang tipe A, tipe B. Jadi yang tipe A itu yang H1N1 atau flu babi ya, atau terus H3N2, terus yang tipe B ada 2 macam atau Yamagata dan Victoria. Jadi dengan diberikannya vaksin influenza ini kita akan memiliki kekebalan yang bertahan selama setahun ya. Jadi kalau untuk mengoptimalkannya berarti kita harus rutin ya diberikan setiap setahun sekali untuk mendapatkan perlindungan influenza yang optimal. Nah, ini penjelasan mengenai quadrivalen tadi yang awalnya dulu trivalen, Yamagata nggak termasuk, tapi sekarang setelah ada quadrivalen, jadi 4 tipe ini sudah tercover. Jadi 4 tipe ini yang paling sering berdampak pada masyarakat ya. Baik. Ini adalah jadwal imunisasi untuk anak yang terbaru ya, untuk 0 sampai 18 tahun. Di sini ada vaksin influenza, jadi kita sudah bisa memberikan di atas usia 6 bulan, kemudian diulang selama setiap tahun. Untuk anak yang umur 6 bulan sampai dengan 8 tahun, biasanya kita berikan 2 kali suntikan dengan jarak minimal 4 minggu. Tapi kalau untuk di atas 8 tahun, cukup 1 kali aja, kemudian pengulangannya adalah setahun sekali. Baik. Mungkin cukup sekian dahulu. Apabila ada pertanyaan, bisa diberikan. Baik dokter, terima kasih untuk materinya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dokter. Kita bacakan pertanyaannya dok. Pertama dari Sudu Hidayat. Sebelum vaksin COVID ada banyak orang yang menggunakan vaksin influenza untuk kekebalan terhadap virus corona. Mohon tanggapan, terima kasih. Berarti kaitan vaksin influenza dokter terhadap kekebalan untuk virus corona. Ya, memang kalau kita bicara tentang vaksin influenza terhadap penyakit corona ya, etiologi kan sebenarnya beda ya. Vaksin etiologi virus corona dengan influenza beda, cuman memang gejalanya hampir mirip. Jadi mulai dari sakit kepala, demam tinggi, sakit tenggorokan, batuk pilek. Paling enggak untuk orang-orang yang belum bisa mendapatkan vaksin corona, dengan diberikannya vaksin influenza ini membuat kekebalan tubuh terhadap gejala-gejala influenza. Jadi apabila dia terkena virus corona, paling nggak dia tidak akan terjadi penyakit yang berat ya. Jadi misalnya kalau kita yang terkena COVID-19 yang berat kan bisa batuknya sangat parah, demamnya sangat tinggi, sakit kepala, lemas. Nah, kita harapkan dengan adanya vaksin influenza dan apabila dia diberikan secara optimal, maka gejalanya itu lebih ringan dibandingkan dia tidak diberikan sama sekali. Tapi bukan berarti ini sebagai pengganti vaksin COVID-19 ya. Jadi ini hanya untuk meringankan gejala aja, bukan untuk pencegahan. Baik dok, berarti untuk mengurangi gejala berat ya dok? Iya, jangan sampai berat. Baik, ini sambil menunggu pertanyaan, bagi para peserta yang mau menanyakan langsung pada Dr. Mutia, boleh silakan mengaktifkan fitur raise hand-nya kalau mau langsung berdiskusi dengan Dr. Mutia ya. Pertanyaan selanjutnya dok, dari Agustina. Dokter, bronkitis pneumonia pada anak apakah bisa sembuh total atau suatu saat bisa kambuh lagi?
kalau pernah kena bronkitis pneumonia, jedanya berapa lama ya dok supaya bisa vaksin influenza pada anak di bawah umur 10 tahun? Ya. Jadi kalau bronkitis atau pneumonia itu bisa suatu saat pasti bisa kena lagi apabila satu lingkungannya mungkin dia terpapar lagi oleh biasanya pneumonia atau bronkitis lebih ke arah bakteri ya, lebih banyak bakterinya. Jadi mungkin ada asap rokok, ada polusi udara gitu. Jadi kalau misalnya sudah pernah terkena bronkopneumonia, bronkitis atau radang paru-paru yang sejenisnya, sebaiknya pola hidupnya yang harus kita rubah. Jadi mulai makan-makan yang sehat, olahraga teratur, kemudian lingkungan dari tempat tinggal juga harus lebih bersih. Jadi untuk menghindari supaya tidak terkena kembali. Nah, untuk jarak pemberian vaksinnya biasanya untuk lebih amannya setelah 1 bulan sembuh ya, sembuh total, tidak ada gejala sisa, boleh langsung divaksin. Tapi dalam keadaan sehat ya. Baik dokter, selanjutnya pertanyaan dari Yakma Tobing. Ini Yakma Tobing, boleh Kak silakan langsung bertanya aja Kak kepada dokter Mutia, di unmute aja Kak suaranya. Langsung bertanya pada dokter Mutia. Halo Kak Yakma Tobing. Di unmute dulu Kak suaranya. Dihidupkan dulu mikrofonnya. Halo? Halo Kak? Iya, siang dokter. Iya, siang Kak. Ya. Silakan kalau Iya. mau bertanya. Saya pasien Bapak, dokter. Kemarin anak saya kan sudah vaksin influenza yang pertama di bulan 9. Karena anak saya dirawat di bulan 10 awal, itu apa bulan ini bisa lagi yang kedua ya, Dok? Anaknya umur berapa ya, Bu ya? Anak saya umur 4 sama 5. Oh, ya ya. Sudah pernah yang pertama. Ya. Iya, kemarin disuruh Bapak kan. Ya. Jadi yang pertama di bulan 9. Boleh Bu, bisa dilakukan. Kan minimal paling dekat itu jaraknya 1 bulan. Untuk di bawah 8 tahun itu pemberiannya 2 kali dulu. 2 kali dengan jarak minimal 4 minggu atau 1 bulan. Jadi kalau misalnya anak ibu waktu itu udah divaksin, kemudian ada sakit, terus jadwalnya agak terlambat atau lebih dari 1 bulan, itu nggak apa-apa. Karena tapi kalau anak saya dia tuh punya alergi di hidung, Dok. Apa bisa ya, Dok? Nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya cuma ya. alergi ringan, itu nggak apa-apa. Kecuali alergi berat. Alergi berat itu misalnya dia kalau pernah ada riwayat minum obat, tiba-tiba langsung bengkak, sesak napas, tuh nggak boleh. Tapi kalau cuma alergi bersin-bersin, nggak apa-apa. Oke, terima kasih, Dok. Nah, sama-sama. Jadi Bu Yakma, apa sudah cukup jelas Bu penjelasan dari dokter Mutia? Iya, cukup Kak. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bu Fatima Bustam. Siang dokter, mau tanya, bila penderita asma, apakah boleh untuk divaksin dokter? Terima kasih. Jadi untuk sebenarnya kontraindikasi dari vaksin influenza itu pertama pasien dengan riwayat alergi berat. Alergi berat itu yang tadi saya jelaskan ya, ada riwayat dia sampai anafilaksis. Anafilaksis itu alerginya sampai mengancam jiwa, yang sampai sesak napas kalau diberi obat, terus edema atau bengkak ya. Nah itu kita harapkan tidak usah diberikan vaksin influenza karena takutnya nanti diberikan vaksin timbul alerginya. Tapi kalau kemudian kalau misalnya cuma asma, dia kan tidak ada kontraindikasi. Jadi tapi sebaiknya diberikan pas lagi dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan sehat, tidak ada batuk, tidak ada pilek, tidak ada lagi serangan, itu boleh, nggak apa-apa. Justru dengan adanya vaksin influenza ini malah akan membuat kekebalan tubuhnya. Jadi kalau misalnya dia lagi terkena asma, benar-benar murni terkena asma, jadi tidak ada infeksi sekunder yang mendompleng dalam asmanya itu. Baik, terima kasih dok. Pertanyaan selanjutnya dari Febri, di mana kita bisa vaksin influenza? Di mana? Tentu di rumah si Teresia ya. Iya, di rumah sakit Teresia. Di sini lengkap, selalu tersedia kok ya. Dari Senin sampai hari Sabtu ya dok? Ya.
boleh untuk imunisasinya. Lalu pertanyaan dari Ibu Melda Anggra ini, Dok, apakah bisa vaksin influenza ini untuk flu Singapura juga, Dok? Jadi gini, emang kelihatannya namanya flu Singapura, tapi sebenarnya itu kayak istilah aja ya. Sebenarnya dia lebih kita bilangnya penyakit kuku mulut ya, kuku tangan mulut ya. Etiologinya atau penyebabnya berbeda. Dia Coxsackie virus, data ini influenza. Dan gejalanya pun berbeda ya, yang satu batuk pilek demam tinggi, tapi kalau yang flu Singapura itu kan sebenarnya bukan flu ya, tapi lebih kayak ruam, sariawan, demam punya ada. Jadi tidak untuk flu Singapura sih ya Bu ya. Jadi beda sih, beda jenisnya, jadi tidak bisa. Baik, Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Gracia. Dokter, untuk vaksin influenza bisa tidak diberikan bersamaan dengan vaksin lainnya? Jadi Diberikan vaksin berbarengan, Dok. barengan gitu ya. Iya, dengan vaksin. Vaksin influenza kan dia virus yang inaktif atau virus yang mati ya. Kalau mau diberikan boleh, tapi harus sama-sama vaksin mati, bukan vaksin hidup. Gitu. Jadi misalnya dia mau diberikan barengan sama vaksin tifoid dalam hari yang sama boleh, tapi itu resikonya adalah banyak yang pegel ya, jadi atau demam, takutnya seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak dalam keadaan yang emergency harus mengejar jadwal imunisasi sih sebaiknya satu-satu ya, dengan jarak 1 bulan bisa. Ini, Dok, pertanyaan yang sering ditanyakan orang tua, Dok, kalau misalnya jadwal vaksin influenzanya itu terskip, Dok, misalnya tahun ini diberikan, tahun depan tidak diberikan, itu apakah akan mempengaruhi, Dok, dengan fungsi dari vaksinnya, Dok? Kalau terskip setahun memang biasanya kan optimalnya akan menurun, karena memang optimal untuk vaksin influenza itu hanya mengcover dalam 1 tahun. Jadi kalau misalnya tahun ini diberikan, tahun depan enggak, baru diberikan lagi 2 tahunnya lagi, ya pasti akan ada perbedaannya dengan yang kita rutin diberikan setiap tahun, pasti ada. Istilahnya jadi kayak ulang dari awal lagi kekebalannya. Oke, Dok. Ini pertanyaan lagi dari FX Pedro, berapa harganya untuk vaksinnya, Bu? Dan kalau anak habis diare, bisa tidak langsung divaksin untuk influenza? Kalau masalah harga nanti langsung hubungin ke ini ya, Rumah sakit klinik RSIA, vaksinasi ya, nanti ada Iya. kontak personnya ya. Kalau anak habis diare, jadi sebenarnya untuk memastikan semua semua vaksin itu kalau kita mau ngasih anaknya harus dalam keadaan fit ya. Jadi kalau misalnya dia habis sakit hari ini besok langsung vaksin, kita nggak bisa ya, kasihan juga anaknya. Jadi paling nggak fase pemulihan dulu ya. Paling cepat itu 2 minggu setelah sakit apapun, paling cepat. Tapi kalau mau bagus itu 1 bulan, dimana keadaannya sudah sangat fit ya. Berarti sebaiknya sembuh dulu ya, Dok? Ya, sembuh dulu, Nanti. fase pemulihan dulu. Kalau memang mau harus cepat, pengen cepat-cepat ya, paling cepat sebenarnya 2 minggu, tapi paling aman ya 1 bulan setelah sehat ya, setelah sembuh dari penyakit ya. Baik, Dok, sekalian menjawab tadi pertanyaan untuk harganya ya, bisa langsung ditanyakan aja ke kontak person Rumah Sakit RSIA, dihubungi di 0741 23119. Dok, ini juga ada pertanyaan lagi, Dok. Untuk vaksin influenza ini, Dok, apakah ada kemungkinan, Dok, seorang anak itu alergi terhadap vaksin influenza ini, dan misalnya di tahun ini dia vaksin, Dok, terus ada timbul kayak gejala gatal-gatal. Tahun depan apakah ada kemungkinan, Dok, pasien anak tersebut juga akan mengalami hal yang sama? Jadi setelah kalau misalnya dia pertama kali vaksin influenza, dia ada alergi terhadap vaksin itu. Jadi kemudian tahun depannya dia mau vaksin lagi, ya sebaiknya jangan ya, karena takutnya kan dengan isi yang sama, jenis virus yang sama diberikan lagi pasti akan menimbulkan alergi. Jadi takutnya akan jadi tambah berat di kemudian hari. Gitu. Jadi sebaiknya tidak berikan. Oke. Baik, Dokter, sambil menunggu pertanyaan lain, ini kita bacakan jadwal praktek dokter ya, Dok, di Rumah Sakit RSIA Jambi, itu dari hari Senin, Rabu, Jumat, pukul 9 sampai 12 siang ya, Dok? Ya.
Baik, kita tunggu lagi apakah ada pertanyaan dari audiens. Bagi yang mau bertanya langsung ke Dokter Mutia, boleh untuk diaktifkan raise hand-nya ya. Langsung menanyakan ke narasumber kita. Sekarang lagi udah selesai praktek ya, Dok? Udah tadi. Istirahat. Iya. Udah. Tunggu pertanyaan. Ini juga yang ikut, Dok, pada siang hari ini. Siang ya. Iya. Para orang tua yang untuk masalah anak pasti lebih aware ya, Dok. Apa ada pertanyaan lagi? Ya. Nah, paling kalau belum ada pertanyaan saya sampaikan aja deh apa. Kadang kan banyak orang tua tuh nanya habis vaksin influenza bakal demam nggak dok biasanya gitu Oh, kan. iya, Dok, sering Ya ditanyakan, vaksin ini Dok. bakal demam nggak? Ya memang vaksin influenza ini seperti juga vaksin yang lain ya. Meskipun katanya tidak bikin demam, cuman kita ada beberapa persen, 1 atau 2% pasti ada yang mengalami demam atau nyeri kepala atau kayak pegel-pegel ya. Untuk mengantisipasinya sih ya kita setelah vaksin harus banyak minum air putih, kemudian selalu sediakan obat penurun demam ya di rumah ya. Kalau memang anaknya mulai terlihat anget atau bengkak di tempat suntikan, langsung diberikan obat paracetamol atau antiinflamasi yang lainnya gitu sih. Paling Dok, sering ini orang tua. ada pertanyaan lagi, Dok. Ini ada ibu dengan anaknya punya riwayat epilepsi, Dok. Jadi anaknya rencananya mau dilakukan vaksin influenza. Nanti setelah vaksin influenza, apakah boleh tetap minum obat rutinnya, Dok? Obat rutin epilepsinya boleh dilanjutkan atau tidak, Dok? Nggak ada ini sih ya, nggak ada kontraindikasi atau tidak ada halangan ya. Untuk epilepsi boleh tetap dilanjutkan minum obatnya, nggak ada masalah. Tidak masalah ya, Dok. Kalau misalnya obat yang sebelumnya tetap boleh diminum. Tetap boleh diminum. Ini ada pertanyaan lagi dari Junedi Sitanggang. Selain demam tadi, Dok, kira-kira apa saja efek samping dari vaksin influenza ini, Dok? Ya, efeknya tadi, tapi ini nggak harus ada di setiap orang ya. Jadi memang pertama ada beberapa orang yang demam, tapi biasanya sih demamnya demam ringan, jadi kayak hangat-hangat. Kemudian mungkin ada bengkak atau kemerahan di tempat suntikan ya. Kemudian ada nyeri kepala, nyeri otot, ya pegel-pegel mungkin di sekitar tempat suntikan ya. Tapi biasanya ini akan membaik setelah 1 atau 2 hari setelah vaksin influenza. Jadi tidak ada gejala yang berat atau efek samping yang berat ya. Berarti tergantung dari anaknya juga ya, Dok? Ya makanya harus dipastikan sebelum vaksin itu dalam kondisi yang sangat sehat ya. Jadi kalau kami memberikan vaksin kan memberikan virus ya. Jadi takutnya malah jadi sakit. Oke, baik, Dok. Ya, apakah ada pertanyaan lagi dari para partisipan kita? Baik, sambil menunggu pertanyaan, boleh pihak Sanofi apakah ada yang ingin ditambahkan mengenai topik kita pada siang hari ini, vaksin influenza pada anak? Masih terhubung tidak ya, Bu Dainti tadi? Siang, Bu. Selamat siang, Bu Dainti. Masih terhubung? Halo, Dokter Devi, itu Mbak Daintinya lagi ada meeting juga. Oh, ada meeting juga. Ya, jadi itu ada pertanyaan satu dari untuk pasien usia 2 tahun 3 bulan, apakah wajib diberikan? Oh, baik. Ada pertanyaan lagi dari Pembimbing 84. Dokter mau tanya, anak saya berumur 2 tahun 3 bulan, apakah diwajibkan untuk vaksin influenza? Sebaiknya wajib ya Bu ya, apalagi di musim pandemi seperti ini. Jadi yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan adanya vaksin influenza untuk mengurangi gejala berat dari gejala-gejala seperti influenza atau misalnya untuk bukan mencegah ya, mengurangi gejala misalnya kalau misalnya lingkungan keluarga terkena COVID, jadi anaknya lebih memiliki daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh.
Berarti seperti yang dijelaskan di awal tadi dok ya, dari umur 6 bulan. 6 bulan sebaiknya sih diberikan ya untuk memberikan kekebalan tubuh pada anak ya. Baik, ada pertanyaan lagi dari partisipan? Boleh ingin bertanya langsung? Silakan mengaktifkan fitur raise hand-nya ya. Sepertinya udah jelas dokter. Tidak ada pertanyaan lagi dari partisipan kita pada siang hari ini. Oke, ini ada pertanyaan jadwal dan tempat vaksin influenza. Jadi kita sampaikan lagi, untuk vaksin influenza itu tersedia di rumah sakit kita, Rumah Sakit Santa Teresia Jambi, setiap hari Senin sampai Sabtu. Nanti kalau untuk lebih jelasnya boleh langsung hubungi pihak Rumah Sakit Teresia di 0741 23 119. Oh ini dok, pertanyaan terakhir dok, dari Ibu Fatima Bustam. Ini boleh kali ya Bu, langsung ngomong, langsung menanyakan kepada Dokter Mutia. Ibu Fatima. Halo Ibu Fatima. Terhubung tidak ya dengan Ibu Fatima? Iya, Ya Ibu Fatima. Silakan iya. Bu, langsung siang Bu. Silakan langsung bertanya Bu kepada Dokter Mutia. Oh iya. Selamat siang, dokter. Siang Ibu. Iya, dokter. Saya mau tanya, anak saya kan bukan bayi dan bukan anak-anak lagi, udah 14 tahun dan 16 tahun. Dapatkah diberikan vaksin influenza? Bisa Bu, bisa Adakah banget. batasannya atau sampai umur berapa, dokter? Jadi, Terima kasih. oke, makasih Ibu. Jadi memang bisa banget ya, apalagi vaksin influenza ini sudah bisa diberikan sejak anak usia 6 bulan. 6 bulan sampai dewasa pun wajib diberikan, masih bisa ya. Apalagi orang tua di atas 65 tahun tuh masih bisa diberikan. Cuman beda pemberiannya. Jadi misalnya pada anak usia 6 bulan sampai 8 tahun biasanya kita berikan 2 kali dulu, 2 kali dosisnya dengan jarak minimal 1 bulan atau 4 minggu. Tapi untuk di atas usia 8 tahun itu cukup berikan 1 kali aja dengan pengulangan setiap tahun sekali. Ibu. Jadi kalau anak ibu remaja atau ibu juga mau vaksin influenza itu bisa diberikan. Ibu Fatima. Ya, Ada lagi Bu pertanyaan untuk Dokter Mutianya? Oh, enggak, cukup. Kayaknya udah jelas saya. Berarti bisa diberikan ya, dokter ya. Ya, Bisa. bisa. Oke, makasih ya, dokter. Ya, Sama-sama sama-sama. Bu. Terima kasih, Mbak. Baik dok, ini sepertinya tidak ada pertanyaan lagi dok dari para peserta. Baik, terima kasih dokter untuk waktunya telah memberikan materi kepada kami pada siang hari ini. Untuk para peserta diharapkan untuk mengisi link kuesioner yang akan kami share di kolom chat. Jadi dan juga yang belum mengisi link absensi boleh, tadi sudah dikirim ya linknya ya. Untuk sebelum menutup webinar pada siang hari ini, kita foto bersama dulu ya dok. Bagi para peserta, silakan mengaktifkan kameranya untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Rame. Oke, sudah semua? Baik. Ada tiga layar ya dok, 3 kali kita fotonya dok. Ya. 1, 2, 3. Yang kedua. 1, 2, 3. Yang ketiga. 1, 2, 3. Oke.
Demikian webinar kita pada siang hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Mutia Diharumsari, spesialis anak, atas waktunya ya dok, dan juga materi yang diberikan. Semoga materi kita pada siang hari ini bermanfaat, terutama bagi para orang tua ya dok, untuk kesehatan anaknya. Ada take home message dok, untuk para orang tua yang telah hadir pada siang hari ini. Terima kasih sudah mengikuti webinar siang ini ya. Saya harapkan setelah kita bersama-sama membahas mengenai vaksin influenza, jadi ibu-ibu lebih aware lagi masalah kesehatan ya, terutama masa pandemi ini di mana anak paling sering kan datang dengan batuk pilek, sesak, demam ya. Jadi untuk mencegahnya supaya anak-anak kita terhindar dari influenza, maka sebaiknya kita harus rutin vaksinasi, lengkapi jadwal vaksinasi ya, terutama vaksin influenza juga dan juga vaksin-vaksin yang lainnya. Jadi jangan sampai telat ya. Harus rutin. Baik dokter, terima kasih dok. Dan juga mengingatkan kembali jadwal praktek untuk Dr. Mutia di Rumah Sakit Santa Teresia Jambi setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai jam 12 siang. Baik, sehat-sehat terus dok. Ya, amin. Makasih. Ya, lalu selanjutnya untuk Ibu Dainti dari pihak Sanofi Terima Pasteur. kasih banyak. Terima Dr. kasih. Mutia, Dr. Devi, terima kasih banyak. Terima kasih Bu atas kesempatannya bagi kami. Baik, untuk selanjutnya kita bertemu lagi di webinar-webinar berikutnya dengan topik yang lebih menarik lagi. Baik, saya akhiri webinar kita pada siang hari ini. Selamat siang, sampai jumpa. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Herman. Terima kasih dokter. Selamat siang.